بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ayolah ikhwah jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada bagian kajian kita di pagi hari ini dari kitab Syarah Sifatil Wudu adalah pertemuan yang terakhir dari kitab ini. Sebanyak lebih kurang 33 kali pertemuan dengan tebal buku 130 halaman. Hampir kajian kita setiap pekan, walaupun ada beberapa kali kita sempat libur. Kajian buku ini sudah cukup memakan waktu selama setahun. Dan ini kitab Arab yang kedua yang kita selesaikan di Musholah Al-Mukarramah ini tadi. Semoga Allah SWT menjaga tempat ini. Buku yang pertama dulu kita sempat menyelesaikan buku yang berkaitan dengan fikih ringkas salat atau pengurusan jenazah, lebih kurang sekitar 28 halaman. Adapun buku yang kedua ini berkaitan dengan Syarah Sifatil Wudu sekitar 130 halaman. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat membaca keterangan kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan hikmah dari perintah untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan. Kemarin kita disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang sempat kita baca. Beliau menyebutkan ada 3 hikmah. Di antaranya beliau menyebutkan yang namanya menyentuh kemaluan itu bisa mengingatkan seseorang untuk hubungan suami istri, sehingga ada kekhawatiran ketika seseorang ingat perkara-perkara yang seperti itu akan menyebabkan adanya gejolak, adanya gelora dari dalam tubuh dia berupa syahwat yang meningkat, sehingga ada kekhawatiran terbesar keluarnya madhi pada kemaluan tersebut. Kemudian alasan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang namanya menyentuh kemaluan bisa membangkitkan syahwat, sehingga dengan wudu tadi bisa meredam panas dari syahwat yang terbangkitkan tadi. Kemudian juga beliau menyebutkan faedah bahwasannya menyentuh kemaluan dikatakan pembatal wudu bukan dikarenakan kemaluan tersebut adalah najis, bukan. Wala likaunihi majron najasah, kata beliau, bukan pula dikarenakan kemaluan tersebut tempat lewat atau tempat keluarnya najis, bukan seperti itu. Kemudian di keterangan terakhir ada yang mungkin perlu kita
ralat sedikit. Kami sempat bertanya kepada penulis buku ini via WhatsApp, apa makna dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim, hatta yuridas sa'il masal azira wal baul wa da'wahu bimusawa masjid dzakar lil anfi min akdzabid da'awi wa abatalil qiyas wa billahi taufik. Maksud keterangan dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tersebut, beliau mengatakan hatta yuridas sa'il masal azira wal baul, sehingga sampai-sampai ada si penanya ini adalah orang yang tidak terima dengan pendapat yang mengatakan bahwasannya menyentuh kemaluan adalah pembatal wudhu. Dia menyangga, orang tersebut, penanya tersebut menyangga dengan memberikan alasan bahwasannya menyentuh kotoran dan menyentuh air kencing tidak membatalkan wudhu. Wa da'wahu, dan dia beralasan juga bahwasannya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu dengan alasan bahwasannya menyentuh kemaluan itu sama seperti menyentuh hidung. Itu alasannya. Katanya dia, lihat, menyentuh kotoran dan menyentuh air kencing dikatakan tidak membatalkan wudhu. Kenapa kalian mengatakan bahwasannya menyentuh kemaluan sebagai pembatal wudhu, dalam keadaan kalian mengatakan bahwasannya menyentuh kotoran tidak membatalkan wudhu, dalam keadaan kotoran adalah najis? Itu alasan mereka. Dan juga dia beralasan bahwasannya menyentuh kemaluan itu sama seperti menyentuh hidung, tidak ada beda. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, min akdzabid da'awi wa abatalil qiyas. Ini termasuk klaim yang dusta dan juga kias yang batil, ya, termasuk kias yang paling batil dan kedustaan yang paling parah. Itu maksud dari keterangan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kita masuk pada bab yang terakhir dari buku ini, bab man syakka fintiqadi wudu'ihi, bab orang yang ragu tentang kebatalan wudhunya. Maksud dari bab ini, ketika seseorang sudah berwudhu, kemudian muncul was-was bagi dia, batal ataukah tidak, batal ataukah tidak. Apa hukum wudhu orang tersebut ketika dia muncul keraguan, apakah wudhunya sudah batal ataukah belum? Di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah seorang dari kalian mendapati sesuatu pada perutnya, maksudnya merasakan sesuatu, seakan-akan ada rasa-rasa kayak seperti ingin buang angin, fashkala alaihi, lalu muncul keraguan pada dirinya, akhraja minhu syai'un amla, apakah ada sesuatu yang keluar berupa angin dari perutnya ataukah tidak. Maka ketika seseorang mendapati perutnya ada sesuatu rasa-rasa kayak buang angin ataukah tidak, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, maka janganlah orang tersebut keluar dari masjid sampai dia betul-betul mendengar adanya suara atau mendapati adanya bau. Rawahu Muslim. Maksud dari hadis ini nanti sebagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi, maksudnya adalah sampai betul-betul dia yakin. Kalau dia ragu dalam sholatnya, apakah sudah keluar angin ataukah tidak, maka dikembalikan kepada hukum asal, bahwasanya wudhunya belum batal sampai betul-betul dia yakin. Nah, bentuk keyakinannya tadi bisa dalam bentuk ada suara yang dia dengar, suara kentut misalkan, atau ada bau yang dia cium, bau tidak sedap.
Qala An-Nawawi fi syarhi Muslim. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, maknahu, makna hadis ini, ya'lam wujuda ahadihima wa la yushtaratu as-sama' wasyam bi ijma'il muslimin. Makna hadis ini, dia orang tersebut yang merasakan ada sesuatu di perutnya seakan-akan seperti ingin buang angin. Makna hadis ini, dia itu tidak diperbolehkan membatalkan sholatnya sampai betul-betul dia mengetahui, yakin ada salah satu dari kedua tanda tadi. Atau wala yushtaratus sama wasyam bi ijma'il muslimin, namun tidak dipersyaratkan dia mendengar atau mencium dengan kesepakatan kaum muslimin. Intinya ada sesuatu yang keluar, dia yakin atau dia merasakan ada gerak-gerak dan keluar lepasnya angin, maka itu petanda wudunya batal. Dan tidak mesti harus ada bau yang tercium atau ada suara. Terkadang maaf, ada angin yang keluar tanpa ada suara dan juga tanpa ada bau, tapi dia yakin itu adalah angin yang keluar. Wa hadzal hadis aslun min usulil Islam wa qa'idatun 'azimatun min qawaidil fiqh, wa hiya annal asya' yuhkam bi baqaiha ala usuliha hatta yutayaqqan khilafu dzalika wa la yadhurru syakku at-tari' 'alaiha. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadis ini adalah prinsip pokok, prinsip dasar dari prinsip-prinsip Islam, dari usulul Islam, dan juga kaidah dari kaidah-kaidah fikih. Apa itu? Wa ya annal asya yuhkam bi baqaiha, bahwasanya sesuatu itu dihukumi pada hukum ketetapannya, hukum asalnya, hatta yutayaqqan khilafu dzalik, sampai dia yakin ada yang menentangnya, ada yang menyelisihinya. Seseorang sudah berwudu, ketika dia muncul keraguan, maka dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asal baqaul asya, tetapnya wudu, sampai ada perkara yang membuat dia yakin bahwasanya wudunya batal. Ini dikenal dengan kaidah, diantaranya kaidah yang dikenal qaidatul kubra, al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Wala yadurru syak at-tari 'alaiha, sedangkan keraguan yang muncul pada sesuatu yang berada pada hukum asal tidak akan memadaratkan hukum asal tadi. Seseorang dia sudah berwudu, sudah wudu di rumah, berjalan ke masjid. Ketika masuk masjid muncul keraguan, saya sudah wudu ataukah belum? Dalam keadaan dia tadi sudah ingat kalau dia sudah wudu, maka kembali kepada hukum asal, wudunya sudah. Muncul keraguan, batal ataukah tidak, maka kembali kepada hukum asal, dia tidak batal. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya seseorang dia belum berwudu, kemudian muncul keraguan pada dia, saya sudah wudu ataukah belum, maka dikembalikan kepada hukum asal, dia belum berwudu. Fawaidul bab, faedah bab ini, hadzal hadis aslun min usulil Islam wa qaidatun min qawaidil fiqh, wa hiya annal asya' yuhkam bi baqaiha ala usuliha hatta yutayaqqan khilafu dzalika wa la yadurru at-tari'u 'alaiha wal ulama muttafiquna ala hadzal qaidah. Hadis ini prinsip dari prinsip-prinsip Islam dan kaidah dari kaidah fikih, yaitu bahwasanya sesuatu dihukumi tetap pada hukum asalnya sampai diyakini lawan dari sesuatu tadi, lawan dari hukum asal. Dan sesuatu yang muncul, keraguan yang muncul pada sesuatu yang berada pada hukum asal, maka tidak dikategorikan sesuatu yang membahayakan. Para ulama sepakat dengan kaidah ini tadi. Ini yang dikenal dengan kaidah baqaul asya' ala usuliha. Baqaul asya' ala usuliha,
tetapnya sesuatu pada hukum asalnya. Itu penjabaran atau pengembangan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kemudian dalal hadis ala anna man tayaqqana at-tahara wa syakka fil hadath yuhkam bi baqaihi ala at-tahara sawa'un hasala syakku fis shalah aw kharijiha. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang sudah yakin kalau dia sudah bertoharoh dan muncul keraguan pada hadasnya tersebut, orang sudah yakin kalau dia sudah wudu, namun muncul keraguan, saya ini batal enggak wudunya, maka yuhkam bi baqaihi ala thaharah, dihukumi bahwasanya dia tetap dalam kondisi thaharah. Misalkan contoh, kita sudah wudu, salat maghrib. Setelah salat maghrib ikut pengajian dari maghrib sampai isya. Ketika azan kumandang isya, dia ragu, batal apa tidak wudu saya, batal ataukah tidak. Maka dikembalikan kepada hukum asal, wudunya belum batal sampai dia betul-betul yakin wudunya batal. Kenapa? Dikarenakan hukum asal dia sudah berwudu. Contoh yang lain, seseorang itu misalkan dalam muamalah, hukum asal seseorang itu tidak ada hutang sama orang lain, tidak ada tanggung jawab. Hukum asal seseorang bara'atuz zimmah, sesama kita itu bara'atuz zimmah, tidak punya tanggung jawab. Itu hukum asal. Kemudian muncul keraguan, saya ada utang tidak sama dia, kayaknya ada utang sih, kayak tidak. Yang seperti ini ragu-ragu, maka hukum asal yang ada pada dia tidak ada hutang. Kemudian dia yakin sudah ada utang. Misalkan ana punya utang misalkan sama Firhan, ana yakin ada utang 200.000. Namun berjalan sebulan muncul keraguan, utang ini sudah kubayar apa belum? Muncul keraguan, maka dikembalikan kepada hukum asal, utang belum dibayar. Karena ketika itu ana yakin bahwasanya ada utang 200.000, cuman yang muncul ragunya, sudah kubayar ataukah belum utang ini tadi. Sawa'un hasala syak fi shalah aw kharijiha, baik terjadi keraguan ketika dalam sholat ataupun di luar sholat, maka dikembalikan kepada hukum asal, seseorang sudah bertoharo kalau dia yakin sudah berwudu. Wa huwa mazhabu jamaahiril ulama minas salafi wal khalaf. Ini adalah pendapat mazhab jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Kemudian idza tayaqqana al hadath wa syakka fi tahara fa innahu yalzamuhu al wudu bil ijma'. Apabila seseorang yakin sudah berhadas, dia yakin ada hadas pada dia, dan dia ragu tentang toharonya, apakah dia sudah bersuci, berwudu ataukah belum, maka harus bagi dia berwudu dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Dikarenakan hukum asal yang ada pada dia apa? Adalah al-hadas. Wa hadzal hadits fihi ilajun li sahibil waswas alladhi yatawadda thumma ya'tihi al-waswas fayushakkikuhu fi wudu'ihi. Hadis ini padanya terdapat obat bagi orang yang suka memiliki waswas, yang dia tatkala berwudu kemudian didatangi waswas lalu ragu dalam wudunya. Makanya didapati sebagian orang ketika berwudu sudah dia basuh wajah, kemudian pas mau basuh tangan muncul keraguan, diulangi lagi dibasuhnya wajah tadi. Kadang basuh tangan ini diulangi terus sampai ke niat pun dia ragu.
ketika mau takbir, Allahu Akbar, belum berniat. Baca Al-Fatihah, ketika baca Al-Fatihah di tengah-tengah sholat, caknya belum baca Al-Fatihah, ini diulangi lagi, muncul keraguan. Aw yatatahhar fa yushakkikuhu fi intiqa'i taharatihi, atau tatkala dia bertoharo, lalu muncul keraguan pada dia tentang kebatalan toharo tadi. Aw yusalli fa yushakkikuhu fi qiraatihi, atau ketika dia salat lalu muncul keraguan ketika membaca Al-Fatihah, fa innahu la yaltafitu ilaihi li annahu sayut'ibuhu wa yurhiquhu, maka sesungguhnya bagi dia tidak perlu menoleh kepada keraguan-keraguan tadi. Ragu sudah baca Al-Fatihah ataukah belum, maka yakin Al-Fatihah sudah dibaca, jangan ditoleh. Kenapa? Kalau ditoleh, yut'ibuhu, buat capek, wa yurhiquhu, buat lelah, meletihkan, melelahkan, wa tasdadu indahu al-waswasah, dan akan muncul bagi dia waswas. Contoh, kadang sebagian orang muncul waswas, dia sholat zuhur misalkan. Kalau sholat jahriyah biasanya kedengaran kan suara imam. Sholat zuhur, ketika sholat zuhur, dia setelah imam salam, padahal ikut takbir bareng imam, tapi ketika imam salam dia nambah 1 rakaat. Alasannya kenapa? Lupa baca Al-Fatihah. Memungkinkan Pak Wede ngelamun. Kalau dia memang yakin lupa Al-Fatihah karena ngelamun, tahu-tahu imam ruku, Allahu Akbar, itu nambah. Dia yakin, nah lupa baca Al-Fatihah, dan dia yakin memang lupa nian baca Al-Fatihah, dia nambah 1 rakaat. 1 rakaat ini tadi ngeblank, dianggap kosongan karena Al-Fatihah wajibnya. Itu pada sholat misalkan zuhur, asar. Nah sekarang itu muncul was-was, tadilah baca Al-Fatihah belum ya? Baca Al-Fatihah belum ya? Nah itu tadi. Maka kondisi seperti ini tadi, kalau dibiarkan sama dia, kaget zuhur cak itu puluh, asar cak itu puluh, terus berulang berhari-hari, itu capek. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi fi Kashfil Mushkil min haditsis sahihain, hadza nahyun 'anil amal bi muqtadal waswas li'anna yaqinat tahara wa la yuqawimuhu asyakku, wa fi hadza tanbihun ala tarki muwafaqatil waswas fi kulli halin. Kata Imam Ibnul Jauzi, hadis ini adalah larangan dari beramal dengan konsekuensi was-was. Kenapa? Dikarenakan keyakinan toharo seseorang sudah yakin kalau dia bertoharo, la yuqawimuhu asyak, tidak bisa dilawan dengan keraguan. Orang sudah yakin berwudu, yakin bertoharo, maka tidak bisa dilawan dengan keraguan, tapi harus dilawan dengan keyakinan pula. Yakin harus dilawan dengan yakin, tidak bisa dilawan dengan keraguan. Hadza tanbih, ini adalah tanbih, peringatan, ala tarki muwafaqatil waswas, peringatan untuk meninggalkan menuruti waswas, fi kulli halin, pada setiap kondisi. Jangan dituruti waswas tadi. Kalau dituruti, banyak aktivitas yang akan muncul padanya waswas. Kalau dia misalkan statusnya sudah beristri, sah pernikahan ini tadi, kemudian muncul was-was, jangan-jangan sudah jatuh talak biniku ini tadi, jangan-jangan kalau ada lagi salah lagi biniku, caknya lah jatuh talak, muncul ragu,
Maka yang seperti ini dikembalikan kepada hukum asal, masih sah bini dia sampai dia yakin kalau dia betul-betul mencerai bininya tadi. Tapi kalau masih ragu-ragu, maka itu tidak diperbolehkan. Sebab kalau dituruti, siko kaget pindah lagi ke yang lain, pindah lagi ke yang lain. Ya. Cak Pak Wahid ini, sekarang status beliau yakin sedang single, itu tadi. Kalau Pak Wahid muncul keraguan, aku ada bini. Itu petanda Pak Wahid was-was. Solusinya jangan dicela, jangan dimarahi, caranya dicarikan, Pak. Berarti sudah ke bawah alam nyata, bukan lagi ke bawah alam mimpi itu tadi kan. Jadi ada pernah kejadian, ada salah seorang, dia bertanya kepada salah seorang ustadz. Ustadz itu cerita sama anak. Jadi dia ragu, Ustadz, aku ini muslim apa kafir? Ya, muslim apa kafir itu tadi. Dia ragu dengan keimanannya. Itu tidak boleh. Ya. Terus dia nanya lagi, aku ragu istriku ini masih sah jadi bini kok apa tidak? Kan muncul keraguan. Ini namanya was-was. Ana secara pribadi, Pak, pernah ngalami. Ada uang datang, kita masih rumah tahfiz yang di Jalan Putak itu kan. Ada uang datang konsultasi. Muncul keraguan. Keraguannya tuh, aku ini Ustaz masih muslim ataulah kafir. Kalau dulu anak cuma dengar cerita, sekarang nyatonya. Jadi dia muncul ragu. Sebabnya tuh sebenarnya sebabnya dia tadi, dia pernah melakukan hal-hal yang istilahnya tuh jika kita bawa tetek bengek syirik lah ya, syirik itu tadi. Tapi dia lah taubat. Nah, kalau ketika seseorang taubat berarti kan sudah lepas Pak ya, maka dibalikkan hukum asal. Contoh misalkan ada dari jamaah pengajian kita ini tadi, dia dulu mungkin galak ke dukun ya, mungkin banyak jimatnya, kalau dagang banyak pelarisnya, ini kan bau kesyirikan kan. Nah, ketika dia sudah kenal pengajian dan sudah bertaubat, maka balik ke hukum asal, muslim, baik, bagus. Kalau dia muncul keraguan, aku ini masih dianggap orang Islam atau kafir, nah yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ngapa? Karena kalau dia muncul keraguan di atas keimanan ini tadi, kan bahaya. Iman itu disebut iman itu keyakinan. Kalau dia ragu-ragu, ini dikhawatirkan kaget muncul was-was yang berikutnya. Ya, muncul meyakini Allah SWT tidak ada, meyakini tidak adanya yang pencipta dan yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan waqad su'ila al-'allama Al-Utsaimin rahimahullahu taala, rajulun indahu waswas fi shalah ahyanan yaqra al-Fatihah wa syaitan yaqul ma qara'ta wa sara yukarriru al-Fatihah hal fi tikraril Fatihah syai'un. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau ditanya, ketika ada seseorang yang muncul pada dirinya waswas tatkala salat, ahyanan yaqra al-Fatihah, suatu saat dia ketika membaca al-Fatihah itu didatangi oleh syaitan. Syaitan ngasih waswas. Syaitan mengatakan ma qara'ta, engkau belum baca al-Fatihah. Sehingga wasara yukarriru al-Fatihah, sehingga dia pun ngulang-ulang al-Fatihah, diulang-ulang sama dia. Jadi Allahu Akbar, salat sudah normal berjalan. Pas nak di ujung imam lah nak ruku itu muncul, caknya belum baca al-Fatihah ini, diulang lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, muncul keraguan. Nah, ketika muncul keraguan seperti ini, hal fi tikraril Fatihah syai'un, apakah tindakan dia ngulang-ulang al-Fatihah tadi dianggap sesuatu yang bermasalah? Fa'ajaba, maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab,
Tikrarul Fatihah makruh. Ngulang-ngulang Al-Fatihah hukumnya makruh. La siyama idza kana al-hamil alaihi al-wasawis. Terlebih lagi kalau yang mendorong dia untuk mengulangi Al-Fatihah adalah waswas. Wa idza qala syaitan innaka lam taqra. Kalau syaitan mengatakan kepada dirimu engkau belum baca Al-Fatihah, falyaqul kadzabtah, maka hendaklah engkau ucapkan engkau dusta. Lakin la yaquluha bilisanihi wa yaquluha fi nafsihi. Akan tetapi jangan diucapkan di lisan, cukup dalam hati baik. Kalau Pak Wahid lagi sholat, rasa-rasa uji setan bisik ke samping, belum dibaca Pak Wahid Al-Fatihah itu, ulangi lagi, wajib itu hukumnya. Nah, dalam hati omongi baik, dalam hati, dasar setan dusta, bohong kau. Tapi dalam hati baik, jangan ngomong dasar pembohong kau setan, batal Pak Wahid. Itu namanya ngomong dalam sholat, batal sholat gitu. Tapi ngomong dalam hati baik. Syaitan itu sebenarnya tidak pacak maksud gitu. Tak pacak dia. Ada tak uang tu tak tahu-tahu tak pacak ngomong di jepit tangan mulutnya dengan syaitan ketika sholat. Tak pacak. Tapi syaitan itu ngasih bisikan baik. Ya, pikirlah. Ada 5 unit uang nak pasang tenda. Pikirlah, kali kelah untungnya. Nah. Dia terus syaitan ngajak berpikir Pak Wahid. Itu tadi. Wal yastamir fa innahu qad qara'ah. Hendaklah dia melanjutkannya, sesungguhnya dia telah membaca. Wa kama anna syaitan ya'ti yaqul, sebagaimana syaitan mendatangi dia akan mengatakan ma qara'tal Fatihah au ma kabbarta au ma nawaita. Sebagaimana syaitan biasa datang kepada orang yang sholat, syaitan akan mengatakan engkau belum baca Al-Fatihah, engkau belum bertakbir, engkau belum berniat. Kadang takbir ini juga, takbir ini kita tuh sudah takbir, tahu-tahu pas di sini, jangan-jangan belum tadi, langsung masuk itu tadi. Misalkan contoh imam sedang sujud, meloklah kita sujud. Kadang syaitan itu datang. Padahal kebiasaan kita itu kebiasaannya kalau sholat takbir itulah. Pas lagi sujud syaitan datang. Antum ini belum takbir, nyongkor baik sujud. Muncul keraguan. Nah, kadang masalah niat. Sudah takbir, Allahu Akbar, syaitan bisiki, belum berniat. Yang paling sering terjadi yang kayak ini Pak Wahid. Sudah Allahu Akbar, belum berniat dia, diulanginya. Pernah diceritai oleh salah seorang ikhwan, pernah dia sholat di salah satu masjid di Palembang ini, imamnya sudah takbir Allahu Akbar, lah sudah jamaah juga adalah lah sedekap kan loh, tahu-tahu imamnya ngomong ulang batal ulang batal katanya tadi. Ternyata imamnya belum berniat. Gawat itu tadi. Jadi masih alhamdulillah waktu itu jamaah itu tidak perlu banyak niat. Jadi tidak perlu lah malu nih, tidak perlu banyak. Aman banyak lah masjid itu tadi ngomong batal. Orang kita ulangi belum berniat. Malu-malu ke apa jadi imam. Nah, yang seperti ini kan sering kita jumpai. Baik kalau kadang dia Allahu Akbar, kaget diulangi lagi Allahu Akbar, karena payment Allah kaget kaget Allahu Akbar berkali-kali. Yang seperti ini kan was-was, dia tuh ragu, jangan-jangan niatnya belum ngepas niat dengan takbir tadi. Kadzalika ya'til insan yaqul, demikian juga syaitan akan mendatangi umat manusia dan mengatakan ahdatsah, engkau telah berhadas, telah batal. Wa yusawwisu lahu annahu ahdatsa, syaitan memberikan was-was bahwasannya dia telah berhadas. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yansarif hatta yasma sautan aw yajidarihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang berpaling dari sholatnya sampai dia betul-betul yakin. Keyakinan tersebut
dalam bentuk mendengar suara ataupun dalam bentuk mencium bau tidak sedap. Kemudian faedah terakhir yang disebutkan di buku ini, qauluhu hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mencium suatu bau. Maknanya hatta yatayaqqan al hadath, sampai dia yakin kalau dia sudah berhadas. Ketika seseorang ragu-ragu, cacak kentut, cak idak misalkan, ada di perutnya merasa tidak lemak Pak, kentut dak misalkan tadi. Nah yang seperti ini tetap kembali kepada hukum asal, dia belum kentut. Sampai kapan? Sampai dia yakin. Walam yurid bihi as-saut nafsahu, dan Rasul tidak menginginkan semata-mata suara, walarehi nafsaha hasabah atau hasibah, dan bukan pula semata-mata bau, bukan. Jadi yang diinginkan adalah keyakinan, bukan semata-mata suara, semata-mata bau. Apa alasannya? Waqad yakunu atrushan la yasma' as-saut. Dikarenakan terkadang orang tersebut atrus itu peka, bahasa kita apa? Bengal apa? Tuli enggak baca dengar ya? Tuli. La yasma' as-saut. Enggak mendengar suara. Nah, ini juga. Jadi pernah kejadian di pondok zaman anak masih mondok dulu. Jadi ada bapak-bapak lah tua. Ya lah tua kan, 60-an lebih, jenggot lah putih. Di soft depan. Ya baik, di soft depan. Jadi yang di belakang ngomong. Kalau anak tidak dengar waktu itu, tapi persaksian yang di belakang. Setelah sholat dia ngomong, "Pak, bapak kentut." Bapak kentut. Saya dengar suaranya bapak kentut tadi. Jadi yang bapak-bapak tuanya, enggak katanya. Enggak ada kentut. Enggak, saya dengar bapak, ulangi bapak sholat. Ini nak setelah maghrib kan, sholat maghrib, isya itu kan nah pengajian, nak belajar, taklim kan. Jadi ada ustad, dia ini kentut bapak ini ustad katanya kan, anak pengajian itu kan. Tidak katanya tadi. Ya bijak juga ustad tadi, karena punya ilmu kata ustad tadi. Ini dikembalikan kepada hukum asal dia. Dia udah yakin kalau dia kentut. Jangan-jangan antum yang salah dengar. Jangan-jangan kuping dia yang salah dengar kan? Dia udah yakin. Kecuali kalau dia seandainya dia ragu-ragu, apa ya nih cacaan, atau masih mungkin itu ada penguatnya. Lah kentut Pak, buktinya kami terdengar suaranya. Ini yang terdengar dia dewe, dia yang terdengar. Yang yakin itu yang dengar, bukan yang melakukan. Yakin aku Pak, bapak lah kentut, ada suaranya kedengeran. Sama bapak tua itu tidak katanya. Jadi kata ustadz itu, tidak mungkin pendengaran itu yang salah dengar. Bapak ini yakin, maka dikembalikan kepada hukum asal yakin. Yo kalaupun misalkan kita jumpai yang mungkin lah tua kan, agak mungkin lah pikun-pikunan, cepat lupa, terdengar nih samping gitu, ada suara kentut. Sholat dia, belok sampai selesai. Kita ingatkan Pak, bapak lah kentut. Tapi dia masih yakin dengan keyakinan tadi. Tetap dikembalikan kepada hukum asal dia. Ngapu? Karena dia yang ibadah, bukan kita yang ibadah. Walaupun kita meyakini, sesoft itu sebaris tadi, meyakini imam ini kentut. Yakin. Pak, kami yakin kamu kentut. Tidak, kata imamnya tadi. Repot juga Pak, malah sebaris itu tadi kan. Tuh. Berarti memang imam yang masalah. Kalau cuma siko taruhlah belakang imam mungkin. Ini sebaris tadi. Kedengaran nian, ada suara angin keluar. Kemudian di sini disebutkan wa aksyam, yakni waqad yakunu aksyam. Terkadang dia aksyam. Aksyam itu yang orang yang kena penyakit hidungnya rusak penciumannya. Namanya aksyam. La yajidu rih. Dia tidak mendapati adanya bau. Summa tantakid taharatuhu.
kemudian batal wudunya idza tayaqqana wuqu'ul hadas, apabila dia yakin betul-betul sudah terjadi hadas. Qalahu Al-Khattabi fi Ma'alimis Sunan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan. Intinya dikembalikan kepada keyakinan. Kalau kita yakin ada angin yang keluar walaupun tidak berbau, walaupun tidak bersuara, maka tetap dikatakan batal. Ya, misalkan Pak Wahid merasa ada angin yang keluar, karena kentut itu tidak setiapnya berbau, tidak juga kadang bersuara. Ada yang bocor halus, terasa angin keluar tadi. Nah itu tadi bau nak hati. Ya. Hah? Nah, itu kawan Pak kalau pura-pura ada yakin. Wallahu ta'ala al-shawab. Selesai dari buku yang kita kaji ini, ya mungkin insya Allah nanti ada pun buku kelanjutannya mungkin kaget dikabari ya, mungkin kaget diinformasikan lagi. Untuk sementara ini mungkin 2 pekan ke depan ya mungkin izin untuk libur dulu ya, untuk mempersiapkan apa yang akan kita kaji. Wallahu ta'ala al-shawab.